Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nasi Umat Podcast. Pada kesempatan ini kita mengundang tamu yang menurut saya narasumber serba bisa. Serba bisa maksudnya semua bisa. Ini adalah Bang Dr. Haji Indra Sakti Harahap. Ya. Selamat datang Bang di Nasi Umat Podcast. Siap. Bertemu sama Bang Indra adalah senior kami. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya alumni yang hebat. Jadi sesungguhnya kebanggaan juga untuk kita mengundang Abang hadir di kegiatan kita ini. Bang, sebelum kita masuk ke tema utama, berkaitan dengan menanti hadirnya Islamic Center di Sumatera Utara, peluang kader dan alumni berkiprah. Ada tradisi di Nasi Umat Podcast ini, Bang. Kami memastikan, ya kan, proses perkaderan Abang. Jadi ceritanya Abang menapak tilas dulu ya. Cek balance ya. Tentang latar belakang. Jadi Bang, kapan sebetulnya Bang mulai berproses di HMI? Bang? Saya masuk HMI itu tahun 90 di Universitas HKBP Nomensen. Ya, satu-satunya HMI yang ada di HKBP di nasional di Indonesia itu hanya ada di HKBP Nomensen. Universitas berbasis non-Islam sebetulnya. Di HKBP ada HMI-nya itu di Nomensen. Di Nomensen. Satunya Bang dulu apa? Fakultas apa? Fakultas Teknik Sipil. Teknik Sipil. Jadi saya masuk HMI tahun 90. Tahun 91 saya menjadi ketua komisariat HMI. Jadi tahun 90 itu saya masuk LK1. Kemudian LK2. Tahun 92 saya di cabang Medan. Masya Allah. Tahun 93 saya juga Bang mengurus di cabang Medan. Kemudian tahun 93 saya LK3 di Malang. Oke. Sempat juga LK3 ya? Berkecimpung juga kemarin ke Batko, tapi tidak lama saya keluar, tidak melanjutkan. Kemudian kalau LK-nya sampai LK3 ya, kalau kepengurusannya dari komisariat sampai cabang. Kemudian saya meninggalkan karena kerja, sibuk sekolah dan kerja. Kemudian saya balik ke HMI, ke Kahmi Medan. Tahun 2010-2015 Kahmi Medan. Sah Bang, artinya kami tidak akan meragukan lagi masalah perkaderan Abang, melihat jawaban yang sangat lugas tadi. Apa yang Abang rasakan selama ber-HMI ini Bang? Wah, luar biasa. Dari HMI saya keliling Indonesia. Saya naik pesawat pertama dari alumni, saya naik kapal laut pertama dari alumni, saya ke Senayan dari alumni, bicara tentang HMI, saya ke pusat Jakarta HMI, saya mengelilingi Jakarta dari HMI, saya keliling Indonesia dari HMI. Waduh, fasilitas HMI. Saya bergaul dari HMI. Jadi saya tidak mungkin mengkhianati atau melupakan HMI. Artinya pemikiran saya, jiwa saya ya memang HMI. Darahnya hijau hitam HMI. Saya mengenal persaudaraan abang adik itu dari HMI, dari kami, dari alumni-alumni. Luar biasa mendidiknya, memagari kita sehingga kita bisa menjalani hidup dan mungkin belum terkena kontaminasi yang begitu besar di lingkungan luar karena HMI itu mengawal dan HMI membentuk karakter dan membentuk karakter kita itu membentuk karakter. Jadi kalau mau membela orang lain, bela dulu diri sendiri. Bang Indra, saya pelan-pelan sebetulnya saya observasi juga biodata Bang Indra ini. Bang Indra ini lengkap. Kalau secara kaderisasi sudah tuntas, begitulah. Kemudian saya baca-baca lagi. Abang ini nampaknya petarung kali, di mana-mana main gitu ya. Saya pernah baca bahwa Abang pernah aktif juga di bidang olahraga sampai memanage PSMS ya, Bang. Ada pengalaman memanage PSMS sebagai orang Medan. Tentu ketika itu PSMS tidak ada yang memperhatikan, kita coba memperhatikan PSMS. Mudah-mudahan nanti PSMS ke depan ini bisa berkembang dengan baik. Luar biasa. Kemudian
Ya, abang juga seorang apa ya yang peduli dengan kecendekiawanan sehingga sempat juga mengurus ICMI ya bang? ISMI 10 tahun, tahun ini berakhir, 2 periode sudah mengurus ISMI. Masya Allah. Kita sudah berhasil membangun beberapa masjid dari pelepasan tanah sehingga membangun masjid. Nah itu sudah kita lakukan. Kemudian kajian-kajian keislaman di organisasi budaya juga abang pegang juga ya, Tabaksel ya. Ya, ini akan memegang gabungan besar masyarakat adat Tabaksel. Olahraga, kemudian kecendekiawanan, kemudian budaya, abang ambil semua. Bahkan tanpa diduga sebetulnya saya lihat abang juga mengajar ya, akademisi juga. Ya, saya mengajar pertama dulu di Akademi Pariwisata. Sekarang saya mengajar di Universitas Medan Area di manajemen di MM. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mengajar di situ sekarang di MM, di periode MM. Lengkap menurut saya bang, lengkap semuanya. Artinya olahraga sudah, budaya juga diambil, dan sekarang abang sebagai birokrat. Abang pejabat, dan saya pahami juga abang dari instansi ke instansi juga bermain. Berkontribusi, dan tentu itu yang akan mengantarkan kita ke pembahasan tema hari ini. Insyaallah. Masalah Islamic Center. Yang kebetulan ya dalam berita-berita yang kami lihat memang abang di sana sebagai pejabat yang leading untuk menangani persoalan ini. Nanti akan kita bahas secara mendalam. Bang Indra. Dan kita jeda. Dan kita bahas setelah ini. Para pemirsa sekalian, beliau ini belakangan ini viral ya di media massa, mulai dari media cetak, media online, bahkan menjadi buah bibir hampir di seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara. Apa yang terjadi bang? Makanya abang begitu viral belakangan ini. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih ya, udah diundang di ruang podcast Nasi Umat, luar biasa. Bisa tampil di sini sebuah kehormatan ya, dan kebahagiaan juga bisa tampil di Kahmi podcast Nasi Umat ini. Terima kasih kepada Adinda Arman yang sudah mengundang kami di sini. Seperti pertanyaan tadi, nggak sampai viral lah. Kenapa viral lah bang? Nggak sampai viral. Cuman begini, menjadi hal yang sangat bersejarah dan sangat fenomenal dan sangat momentum sekali karena keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membayarkan ganti rugi tegakan atas bangunan dan tanaman di tanah Islamic Center yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batangkuis, tepatnya di Desa Sena. Prosesing ini begitu lama, memakan waktu lebih 3 tahun. Untuk proses pelepasan tanah saja? Pelepasannya sudah. Nah, pembebasan untuk pembayaran bangunan dan tanaman tersebut. Nah, syukur alhamdulillah berkat doa semua masyarakat Sumatera Utara, bahkan mungkin masyarakat Indonesia dan kita semua, langkah pertama untuk bagaimana berdirinya Islamic Center itu sudah berhasil kita lakukan pada tanggal 30 Desember tahun lalu, tahun 2022. Kita sudah berhasil membayarkan ganti rugi tegakan bangunan dan tanah tersebut kepada 64 kakak. 64 kakak ya. Luasnya 21 hektar. Ya, yang kita bayarkan itu bangunan dan tanaman sebesar 13 miliar 596 juta 645.596 rupiah. Besar ya bang? Ya, dari total 33 miliar. 33 miliar harusnya. Ya, jadi ke depan kalau tidak ada halangan, kita akan juga melakukan 20 miliar lagi untuk sisa yang belum kita lakukan pembayarannya karena kemarin itu kita terhambat waktu dan juga masih ada proses negosiasi bagi masyarakat yang belum mendapat sosialisasi
efektif dan lengkap, sehingga masih ada juga yang belum melihat artinya proses pembayaran ini sebagai hal yang positif kepada masyarakat itu. Jadi mohon doa restu juga. Nanti beberapa masyarakat yang belum menerima ini nanti bisa, insya Allah bisa menerima dan tuntas. Nah, kalau ini sudah tuntas, maka tahapan kita sekarang ini kan memang kita masuk ke tahapan keempat ya. Jadi tahapan keempat apa ini? Tahapan keempat ini nanti kita akan masuk pada tahapan penyerahan. Penyerahan dokumen kita kepada BPN untuk mengambil sertifikasi. Baik. Jadi proses yang kita lakukan ini pada tahapan kemarin Desember itu tahapan pelepasan pelaksanaan. Jadi kita sudah sampai itu sekarang dalam minggu ini kita sudah tahapan menginventarisasi pelepasan dari masyarakat yang sudah kita berikan ganti rugi. Baik. Bang Indra, kenapa pilihannya? Ini kan pilihannya Islamic Center ya. Kenapa pilihannya Islamic Center tidak yang lain-lain? Untuk bangunan yang 50 hektar itu. Oh ya, jadi bangunan ini memang sudah menjadi visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di sampingnya itu kalau ingat ada sport center, kemudian ada UIN. Di sampingnya lagi ini ada yang namanya memang tanah untuk Islamic Center. Jadi sudah terprogram sebelumnya oleh Pemprovsu untuk melakukan ini. Artinya tanah yang kita kerjakan ini adalah memang tanah yang digunakan untuk Islamic Center. Memang peruntukannya dari awal sudah direncanakan terlebih dahulu, sudah direncanakan dilakukan untuk Islamic Center tanahnya. Apa bedanya Bang dengan Islamic Center yang sudah ada di sebelah masjid yang di rumah sakit haji? Ya, kalau itu kan Islamic Center yang saya kira untuk pendidikan ya sampai skala SMA dan dimiliki oleh saya kira yayasan. Yayasan ya. Nah, artinya itu memang untuk pendidikan dari saya tidak tahu persis sampai TK atau sampai SMA, tapi itu memang Islamic Center yang berorientasi kepada pendidikan. Ya. Kalau ini tahfiz ya, tapi sekurang. Kalau ini jauh lebih luas, lebih besar, dan terpadu dan skalanya juga jauh lebih besar, skala provinsi, dan mungkin kita bisa tingkatkan nasional atau bahkan internasional. Jadi tergantung nanti desain kita, di ide kita, nanti perencanaannya untuk RAB-nya, apakah gedungnya, apakah luasan 50 hektar itu, nanti kita buat skala provinsi, nasional atau bahkan untuk internasional. Jadi, bagaimana konsep Bapaknya? Pemanfaatan lahan ini sebetulnya. Bangunan apa aja sih yang mau dibuat di sana? Nah, di situ bangunannya ada masjid utama. Nanti di sana ada masjid utama. Lalu kemudian ada selanjutnya itu ada bangunan untuk pendidikan. Jadi perencanaannya ada mungkin sampai universitas, sampai ke sana kita belum ya. Makanya kita masih mendesain DID-nya. Nah, di bangunan kedua itu adalah bangunan pendidikan dan besar. Kemudian adalah bangunan laboratorium praktisi terhadap apa yang diperoleh oleh umat Islam, oleh generasi mudanya untuk bisa melakukan aktivitas. Pusat kajian lah. Pusat kajian, pusat laboratorium berada di sana. Lalu juga akan ditampung nanti artefak-artefak yang ada di Sumatera Utara atau bahkan nasional. Museum juga ada ya? Museum sifatnya yang mencatat tentang peradaban agama Islam itu. Nah, jadi di sana akan dibuat sehingga itu menjadi kira-kira latar belakang bagaimana Islam berkembang di Indonesia, di Sumatera Utara, sampai di Kota Medan, dari Serdang, itu semua kita kumpulkan di sana. Lalu juga ada tempat wisata, lalu juga ada kota Muslim di sana, besar sekali. Jadi artinya ini pusat peradaban Islam baru. Kalau mau berwisata religi ke sana saja lah. Iya, jadi pusat peradaban kegiatan Islam baru yang artinya dia sudah menyesuaikan, sudah berorientasi kepada digitalisasi. Integrasi. Iya, integrasi. Yang tradisi sama digital ya. Jadi yang tradisi, yang kemarin tradisi modern ya, sekarang sudah menuju era milenial dan digitalisasi. Kayaknya Islam di era digital lah. Nah, ini Islam era digitalisasi dibuat di sana. Jadi luar biasa konsepnya, makanya mohon doa restu dari masyarakat Sumatera Utara, khususnya pimpinan kita diberikan kesehatan semua sehingga ini bisa terwujud. Udah pernah Bang melakukan komparasi misalnya, komparasi bagaimana Islamic Center di tempat-tempat lain untuk kemudian bisa diadopsi begitu untuk tempat kita ini? Hampir semua negara Muslim memiliki pusat-pusat sentral perkembangan Islam. Mungkin katakan juga Turki sudah pasti, India, Malaysia, Brunei Darussalam.
Nah, kemudian Indonesia juga sudah banyak ya. Hampir tiap provinsi ada kajian sentral strategis muslimnya. Baru-baru ini di Solo, mereka masjid baru, ya? Pengembangan masjid baru yang betul sangat fundamental benar, yang bisa menggugah pikiran kita. Nah, dari sini kita melihat Sumatera Utara juga tampil ya dengan gagasan baru di era digitalisasi ini. Bagaimana Islam itu jauh lebih bisa disentuh, kecepatannya tinggi, bisa sampai ke situ, lalu bisa memberikan gambaran visualisasi yang besar. Dan ini juga kan pusat peradaban Islam yang baru. Wah. Ini kayaknya kota baru ya. Ya, di sana akan ada kota satelit tentang bagaimana kota muslim itu. Nah, ini luar biasa. Kota muslim, perdagangan muslim, UKM muslim, kegiatan-kegiatan muslim, bank muslim. Artinya di sana akan timbul iklim bagaimana sebenarnya masyarakat Islam itu ada dibangun di situ. Islamic Smart City. Ya. Masya Allah. Ada di sana. Ngeri. Aku pun belum bisa mikir bagaimana sebetulnya desainnya ini. Ya, ada di sana. Oke, jadi Bang, peluang yang bisa diberikan sama ini? Kebetulan kita ada di ruangan podcastnya milik MW Kahmi. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk kegiatan ini, Bang? Tentu Kahmi beserta HMI harus melihat ini sebuah peluang yang sangat besar. Disinilah tampil Kahmi untuk membuktikan ruang pemikirannya, rasanya, tindakannya, dan pemikiran yang intelektual tentang Islam. Tentu harus berada di depan, artinya melakukan pengawalan, bekerja sama, dan memastikan berdirinya bangunan pertama Islamic Center itu. Kita berharap mengundang Kahmi berada di depan dan ikut memberikan sumbangsi. Jadi kalau Kahmi sudah mengawal Islamic Center, saya kira ya insya Allah bangunan tersebut akan terbangun. Nah, dan harapan kita sebetulnya kontribusi real kita bisa masuk dalam sistem pengelolaan sebetulnya. Benar. Ya, rasa gitu ya. Ya, tentu setelah ini terbangun, setelah ini sudah mulai proses pelepasannya, tentu kita ingin mendengar suara Kahmi. Nah, kita ingin mendengar pemikiran Kahmi, kita ingin mendengar perencanaan Kahmi, kita juga ingin mendengar pelaksanaan Kahmi, dan juga mengevaluasi kita. Kami melakukan evaluasi sehingga aktualisasi planning yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan kebutuhan Islam. Baik, luar biasa Bang Indra. Para kader dan alumni HMI di Sumatera Utara dan di seluruh dunia, inilah akhir diskusi kami dengan Abangda Dr. Haji Indra Sakti Rahab dengan tema menanti hadirnya Islamic Center di Sumatera Utara. Sebelum kita tutup, Bang, closing speech, silakan. Saya berharap secara pribadi kami tampil di depan serta kader kita HMI. Tentu kalau di pemerintahan juga tentu membutuhkan pengawalan dan kerjasama berupa pemikiran ide-ide sehingga Islamic Center yang menjadi harapan kita, impian kita, masyarakat Sumatera Utara, kebanggaan kita. Nah, ini bisa disajikan, benar-benar bisa dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini harapan kita. Jadi kita berharap, saya berharap secara pribadi Kahmi Sumut bisa menjadi leader untuk mengawal berdirinya Islamic Center di Sumatera Utara. Merupakan kebanggaan saya secara pribadi, juga merupakan kepercayaan, trust masyarakat Sumatera Utara ketika Kahmi mengawal dan bisa bekerja sama dalam rangka membangun dan mengisi Islamic Center ini. Baik, luar biasa Bang Indra. Speechless, saya tidak bisa berbicara lebih luas lagi sebetulnya dengan harapan yang sangat besar dari Sumatera Utara untuk mewujudkan mega proyek ini, dan saya berharap ini segera terwujud. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih kehadirannya Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.